Ya itulah yang kadang sok bikin nelayan gimana ya, dari harga-harga ikan itulah. Apalagi sekarang yang namanya BBM kan semakin kesini semakin mahal. Kadang harga ikan naik turun, sering turunnya daripada naiknya gitu. Untuk solar berapa sih, 6.000 lebih ya, 6.000 kayaknya, apa 7.000 lah. Kita bawa seringnya 1 ton lebih, 1,5 ton ya, 1 ton 1,5 ton. Berapa hari Pak kalau berlayar? Untuk kapal seperti yang punya saya ini minimal 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Meski penuh tantangan, nelayan Cilacap tetap menjaga harapan. Setiap hari, nelayan berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kalau pengalaman saya dulu pernah kapalnya depannya pecah. Terus? Pernah 3 papan itu lepas. Ya mau nggak mau lari. Caranya bertahan itu bagaimana gitu. Yang namanya kalau ikut kursin setiap malam malah terjun ke laut berenang. Namanya koki. Kalau misalkan kita nggak ada hasil di laut ya pusing pulang. Sekarang berbekalan misal habis 20 juta, kita jual nggak sampai segitu, ya udah pusing. Ibaratnya nggak memenuhi target lah. Di balik kebijakan, ada suara nelayan yang hidup langsung dengan laut. Kelompok ini terbentuk dari tahun 2023. Tujuan pembentukan kelompoknya terutama adalah bagaimana saya bisa meningkatkan pendapatan ataupun kesejahteraan dari anggota kami yang notabene adalah nelayan. Nelayan Cilacap memiliki tradisi dan aturan tak tertulis yang tetap dijaga hingga sekarang. Ya kalau misalkan sebelum berlayar, besok mau Kliwon ya nunggu habis Jumat Kliwon gitu. Paling ya hari Jumat Kliwon saja. Itu pas buang saji. Iya. Cuma Kliwon sama 17 Agustus. Iya. 17 Agustus ya libur. Libur. Hari Jumat Kliwon ya libur. Ya kalau Jumat Kliwon kan tradisi Mas. Itu udah. Ya udah turun temurun. Lalu, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi laut di Kabupaten Cilacap? Kali ini, saya berkesempatan berbicara langsung kepada salah satu petugas DPMPTSP di Kabupaten Cilacap. Dengan potensi yang ada, Cilacap bisa dikatakan masih jauh, begitu jauh dalam artian antara potensi dengan yang sudah digarap itu gapnya masih sangat tinggi, begitu. Nah, oleh karena itu kami tadi dengan kajian-kajian tadi, kemudian kita buat paket-paket investasi, kan harapannya potensi perikanan itu dapat digali, dapat dieksplor semaksimal mungkin. Harapannya ini jelas satu, bagaimana bisa menekan harga BBM. Karena nuwun sewu, kalau harga BBM kan memang mahal, terus harga jual ikan semakin tahun malah semakin murah. Yang saya harapkan ada peran penting dari pemerintah bagaimana ikut mengontrol terkait harga jual ikan. Ya yang diminta ya paling ya BBM jangan terlalu naik tinggi lah. Soalnya hasilnya kan nggak kayak dulu sekarang. Cuman peraturannya buat surat-surat izin perahu dipermudah loh. Perikanan budidaya memanfaatkan sumber daya lingkungan, sumber daya alam, kemudian membuangnya, membuang hasil pengolahannya berupa limbah itu kayak tambak segala macam ya, itu tidak mencemari lingkungan. Pengolahan pun seperti itu. Pengolahan hasil perikanan seperti itu juga, ditambah kita upayakan ada
konservasi, ada upaya konservasi seperti restocking ikan. Agar nggak kayak stuck di jalan tempat gitu Mas. Ya, saya memang berat untuk pemerintah untuk bisa menyentuh nelayan sini. Ya, yang pertama itu masalah bantuan, itu jelas ya. Bantuannya seperti apa? Ya, biasanya kalau nelayan kan tetap bantuan seperti alat dan semua lah. Artinya dari perahu pun yang kurang mampu biasanya kayak gitu. Dan yang kedua, pemerintah bisa menyentuh untuk harga lebih tinggi. Karena harga hanya berpatok segitu aja dan yang lelang pun orang-orang itu dan tidak bisa mendatangkan dari luar Cilacap. Gitu. Kalau saya sih mintanya ikut sertanya nelayan itu, masukan nelayan ya harusnya pendapatan nelayan itu harus ditampung aspirasi nelayan, harganya supaya naik, tidak dipermainkan harga, kan gitu. Meski penuh tantangan, nelayan Cilacap tetap menjaga harapan. Mereka ingin hidup lebih sejahtera dengan harga ikan yang adil, BBM yang terjangkau, dan kebijakan yang benar-benar berpihak. Takdir kodrat itu udah ada yang buat, ya kan? Iya, takdir lah ya Pak. Iya. Kalau kita ditentukan di laut meninggal ya meninggal. Tapi kalau saya belum pernah. Kalau bisa ya janganlah.